Dajjal adalah satu sosok sentral akhir zaman. Dajjal sangat berbahaya bagi keimanan, bisa menyebabkan seseorang murtad dan kafir. Tak ada satupun nabi yang tidak memperingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal. Berikut ini adalah kisah seorang lelaki yang Rasul dan para sahabat curigai sebagai Dajjal. Seperti apakah kisahnya? Simak videonya sampai habis. Madu menjadi salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Kami sedia madu ternak dan madu hutan, yang dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan modern. Garansi uang 1 juta rupiah, bila terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah trigona. Hubungi. Sebelumnya, kita bahas dulu ciri-ciri Dajjal dari sejumlah hadis. Dajjal berbadan tinggi besar, bermata cacat, mata kanannya buta, berwarna putih, sementara mata kirinya disebutkan berwarna hijau, dan kelihatan aneh. Dajjal berambut sangat ikal, berkulit kemerahan, dan disebutkan ada tulisan kafaro, yang berarti kafir, di dahinya. Tapi, tulisan ini bisa dipahami secara harfiah, bahwa memang ada tertulis di dahinya. Atau secara simbolis, tidak ada tulisan, tapi orang beriman bisa melihat bahwa Dajjal itu orang yang kafir, tanpa perlu melihat ada atau tidaknya tulisan tersebut. Sesuai sabda Rasul, sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah matanya, tertulis di antara kedua matanya, kafir. Setiap muslim dapat membaca tulisan itu, baik yang bisa membaca maupun yang tidak bisa membaca. Berikut ini sosok lelaki yang dicurigai oleh Rasul dan para sahabat sebagai Dajjal. Sosoknya kontroversial. Beberapa ulama seperti Al-Qurtubi, Imam Nawawi, Asy-Syaukani, juga menyatakan dia Dajjal, meski beberapa ulama lain menyangkal. Orang itu bernama Ibnu Syoyat, atau Sofi atau Abdullah bin Syoyat, adalah keturunan Yahudi yang tinggal dekat Madinah. Disebutkan bahwa dia lahir dalam keadaan sudah bersunat, dan matanya sempat buta. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, saat itu Ibnu Syoyat masih kecil. Dia seusia dengan sahabat Rasul, bernama Ibnu Umar bin Khattab. Banyak keanehan pada dirinya, antara lain dia mengaku sering mendengar bisikan ghaib atau wahyu, punya ciri-ciri fisik mirip Dajjal, serta punya sikap arogan dan kurang ajar sejak kecil. Dia juga pernah berprofesi sebagai dukun dan peramal. Berikut ini beberapa kejadian yang tercatat di kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Suatu hari, Nabi dan beberapa sahabat pernah sengaja keluar, menuju pemukiman Yahudi, untuk menguji Ibnu Syoyat. Didapati dia sedang bermain-main dengan anak-anak lain. Lalu, Nabi bertanya kepadanya, "Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah?" Ibnu Syoyat menjawabnya dengan angkuh dan arogan, "Aku bersaksi bahwa engkau Rasul bagi orang-orang Arab." Ibnu Syoyat menolak mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Lalu, dengan nada menantang, dia balik bertanya kepada Nabi, "Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah?" Bayangkan anak kecil, dengan sombong bisa bertanya seperti itu. Lalu, Nabi menjawab, "Aku hanya beriman kepada Allah dan para Rasulnya." Maksud Nabi adalah, bahwa Nabi menolak mengakui Ibnu Syoyat adalah Nabi. Kemudian Nabi bertanya lagi, "Apa kemampuanmu, wahai Ibnu Syoyat?" Lalu Ibnu Syoyat menjawab, "Aku bisa menerawang dan sering mendapat kabar berita yang seringkali benar adanya." Ibnu Syoyat memang diduga sering mendapat informasi dari para jin dan setan, tentang berbagai kabar yang mereka dapat. Sebagian informasi dari mereka benar adanya, sebagian lainnya dibumbui dengan kedustaan oleh Ibnu Syoyat. Lalu, Nabi mengujinya. Beliau membaca dalam hati sepenggal ayat dari surat Ad-Dukhan, dan bertanya kepada Ibnu Syoyat, "Apa yang aku sembunyikan dalam hati?" Ibnu Syoyat diam sejenak, mengamati Nabi, lalu dia berkata, "Duf, duf." Meski tidak tepat benar, tapi Ibnu Syoyat hampir bisa menebaknya. Nabi membacakan surat Ad-Dukhan, dan dia menebak dengan menyebutkan, "Duf, duf." Kemungkinan Ibnu Syoyat saat itu dibisiki oleh jin, yang bisa sedikit mendengar apa yang dibisikkan Rasulullah dalam hatinya. Nabi dengan tegas menjawab, "Cukup, anak kecil. Kamu tak akan bisa melampaui batasan Allah untuk dirimu. Kamu tak akan mungkin bisa mengetahui semua perkara ghaib." Melihat peristiwa itu, Umar bin Khattab yang saat itu bersama Rasul sangat yakin bahwa anak itu benar Dajjal, dia bahkan bersumpah tentang hal itu di hadapan Nabi. Lalu, Umar berkata, "Wahai Rasulullah, aku bersumpah bahwa anak ini memang benar adalah Dajjal. Izinkan aku membunuhnya, wahai Rasul." Mendengar hal itu, Nabi tidak membantah sumpah Umar, tapi lalu Nabi berkata kepadanya, "Tidak perlu, wahai Umar. Jika benar dia adalah Dajjal, maka kau tak akan bisa membunuhnya, karena hanya Nabi Isa yang bisa membunuhnya di akhir zaman kelak. Tapi, kalau kau berhasil membunuhnya, maka berarti dia bukan Dajjal. Maka, tak berguna kau membunuh anak ini."
Dalam riwayat lain disebutkan, lalu Rasul bertanya lagi kepadanya, "Apa yang kau lihat wahai Ibnu Syoyat?" Dia lalu menjawab, "Aku melihat ada sebuah singgasana di atas air." Lalu, Nabi menjawab, "Yang kau lihat itu adalah singgasana milik iblis, rajanya para setan." Lalu, Rasul mengajak para sahabat untuk meninggalkan Ibnu Syoyat. Sikap Nabi tentang Ibnu Syoyat adalah Dajjal atau bukan, tetap menjadi misteri. Beliau tidak membenarkan, tapi juga tidak menyangkal. Karena beliau memang tidak mendapat wahyu tentang perkara tersebut. Merasa punya kemampuan melihat hal-hal gaib, di masa dewasanya, Ibnu Syoyat dikabarkan menjalani profesi sebagai dukun dan peramal. Kemudian, disebutkan bahwa dia juga akhirnya menjadi seorang muslim. Meski demikian, para sahabat tak mudah percaya dengan keislamannya. Ada sebuah kisah menarik dari seorang sahabat, bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Suatu saat beliau beserta rombongan, melakukan perjalanan haji atau umroh ke Mekah dari Medina. Di antara rombongan terdapat Ibnu Syoyat yang sudah muslim. Di tengah perjalanan, mereka berhenti di satu tempat. Masing-masing orang memilih tempat berteduh mereka. Setelah Abu Sa'id duduk di bawah satu pohon, Ibnu Syoyat mendekatinya. Abu Sa'id merasa tak nyaman. Lalu, Ibnu Syoyat berkata, "Wahai Abu Sa'id, boleh aku duduk bersamamu di sini? Aku membawa susu untukmu." Abu Sa'id menolak. Dia menjawab, "Tidak, aku mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Dajjal menipu manusia dengan makanan dan minuman." Ibnu Syoyat menjawab, "Bukankah Rasulullah berkata bahwa Dajjal tak punya keturunan?" Abu Sa'id menjawab, "Ya benar." Lalu Ibnu Syoyat berkata, "Bukankah Rasulullah berkata bahwa Dajjal tak bisa memasuki Mekah dan Madinah?" Abu Sa'id kembali menjawab, "Ya benar." Lalu Ibnu Syoyat berkata, "Demi Allah, aku punya anak, serta aku tinggal di Madinah, dan sebentar lagi akan masuk ke Mekah. Apakah aku seorang Dajjal?" Abu Sa'id kemudian berkata, "Aku hampir saja mempercayai ucapannya." Namun, setelah itu Ibnu Syoyat berkata, "Demi Allah, aku tahu di mana Dajjal sekarang. Aku juga tahu ayah dan ibunya serta di mana ia berada sekarang." Mendengar kata-katanya ini, aku jadi semakin merasa ragu kepadanya. Seolah-olah dia tahu banyak tentang Dajjal dan menyembunyikan sesuatu. Seolah-olah Dajjal adalah dirinya. Kisah terakhir tentang Ibnu Syoyat adalah kisahnya dengan seorang sahabat Rasul, Abdullah ibnu Umar bin Khattab. Berikut ini kisahnya yang diceritakan kepada Hafsah saudarinya, Ummul Mukmin istri Rasulullah. Suatu hari, Ibnu Umar bertemu dengan Ibnu Syoyat di jalanan Madinah. Ibnu Umar menegurnya, lalu Ibnu Umar memperhatikan bahwa kedua mata Ibnu Syoyat nampak mulai bermasalah. Sebelah kanannya mulai memutih karena kebutaan, dan mata kirinya masih berfungsi tapi nampak aneh. Lalu, Ibnu Umar bertanya, "Apa yang terjadi dengan matamu, Ibnu Syoyat?" Tersinggung dengan pertanyaan itu, dengan ketus Ibnu Syoyat menjawab, "Entahlah, aku tak tahu ada apa dengan kedua mataku." Ibnu Umar agak kesal dengan jawaban tersebut, lalu dia berkata, "Bagaimana bisa kau tak tahu? Bukankah matamu ada di kepalamu, Ibnu Syoyat?" Dengan marah Ibnu Syoyat menjawab, "Insya Allah, kalau dia berkehendak, maka mataku ini bisa dipindahkan ke tongkatmu itu, Ibnu Umar." Lalu, mendadak Ibnu Syoyat menjerit dengan keras sejadi-jadinya. Ibnu Umar pun meninggalkannya. Ibnu Umar melanjutkan ceritanya kepada Hafsah. "Aku tak tahu apa yang terjadi dengan Ibnu Syoyat, tapi orang-orang di sana berkata bahwa aku memukul Ibnu Syoyat dengan tongkatku." Lalu, Hafsah berkata, "Apa yang membuatmu peduli dengannya, wahai Abdullah? Tidakkah engkau tahu bahwa Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Dajjal akan muncul karena kemarahannya?" Hafsah merasa bahwa saat Abdullah ibnu Umar membuat Ibnu Syoyat marah, maka saat itulah kemungkinan Ibnu Syoyat menjadi sosok seorang Dajjal. Demikianlah video kali ini. Meski banyak sahabat yakin dan bersumpah Ibnu Syoyat adalah Dajjal, tapi Rasul tak pernah mengiyakan ataupun menolaknya. Semoga bermanfaat. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.